kerja sana sini, pernah jaga toko, kerjanya pernah jadi majang-majang barang di supermarket gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Nova Senja. Oke, di channel YouTube aku kali ini yang pertama ya. Di channel YouTube aku yang pertama ini, tentunya semua pasti bertanya-tanya nih, apa sih isinya channel YouTube-nya Sis Nova Senja? Nah, seperti mungkin pada umumnya channel YouTube pada umumnya, kalau seorang penyanyi mungkin kilas balik kehidupannya dia, ataupun mungkin seorang banking ataupun juru masak ya, itu mungkin kilas balik gimana sih dulu sebelum menjadi seorang profesional profesi. Nah, kali ini aku ingin mungkin berbagi sedikit cerita, berbagi sedikit pengalaman, sharing juga untuk teman-teman semua. Gimana caranya sih dulu Nova sebelum menjadi seorang host MC profesional seperti saat ini. Oke. Dari tahun 2006, pertama itu tahun 2006, Nova itu ibaratnya belum apa-apa. Lulus SMA 2004, 2 tahun kurang lebih kerja sana sini, pernah jaga toko, kerjanya pernah jadi majang-majang barang di supermarket gitu. Nah, terus 2 tahun bekerja sana sini, akhirnya pada satu ketika, pada satu hari diajak teman, jadi ketemu teman kakak kelas event, ternyata mungkin seperti rezeki gitu ya. Dulu sih kalau dibilang pernah nggak sih kepikiran jadi seorang MC gitu, nggak pernah sama sekali, nggak pernah terlintas sedikit pun mau jadi seorang MC. Bahkan kalau aku nonton TV gitu ya, ngelihat host ataupun ngelihat MC tuh nggak kepingin gitu, malah dulu pengennya jadi penyanyi ataupun pengennya jadi pramugari gitu. Cuma mungkin sudah jalannya sampai sekarang menjadi seorang MC profesional. Nah, dulu di tahun 2006 itu pada saat sudah luntang-lantung kerja sana sini, ketemu temen kakak kelas sendiri, dia ngajak, lu ikut gue yuk event gitu. Karena memang 2 tahun itu suka ikut event di PRJ, di Gaikindo, di JCC, di mana-mana deh gitu, mulai dari event mobil, otomotif, terus alat berat, segudang pengalaman di event tuh juga udah dijalanin. Nah, di 2006 ini ketika ketemu kakak kelas, yuk lu ikut event nih, ikut MC yuk gitu. Hah? MC? Gue nggak bisa MC gitu. Udah lu ikut gue aja, bismillah, coba-coba katanya gitu. Awal sih coba-coba gitu. Jadi begitu oke deh gitu, mudah-mudahan ada rezekinya gitu kan. Nggak pernah mikirin honornya berapa, nggak pernah mikirin bakal nerima duit gede, bakalan jadi MC profesional, bakalan nanti terkenal, itu nggak pernah sama sekali. Jadi memang bener-bener pada saat itu pikirannya udah deh, yang penting ada kerjaan gitu. Nah, besoknya, jadi hari ini diajak nih ceritanya, tiba-tiba besoknya langsung disuruh datang ke lokasi. Lu datang ya, Pak? Datang ke lokasi, lokasinya di sini jam 6 pagi. Jam 6 pagi, oke. Karena memang sudah terbiasa untuk on time, datanglah ke lokasi jam 6 pagi. Begitu datang di lokasi, dikirain aku suruh menyaksikan saja gitu. MC itu seperti ini loh, cara MC itu begini loh gitu. Ternyata enggak. Begitu sampai di lokasi, langsung, nih seragam lu ngeliatin gue bakal nge-MC, setelah itu lu. Dan bingung 1000 kata dan cuman bengong, gue gak bisa nge-MC, gak pernah punya pengalaman MC sedikit pun, gak tahu harus ngomong apa, karena memang basic sedikit pun gak pernah sama sekali punya yang namanya basic public speaking. Aduh, stres ya. Pokoknya udah gak bisa ngomong, gemeteran, terus ngeblank, gak tahu harus ngapain. Oke, ikutin deh, ya udah deh ikutin aja deh, karena udah nyampe situ ke palang tanggung gitu kan, pakailah itu seragam, pakai seragam. Terus si teman ngomong gini, lu liatin gue ya gitu. Oke. Nah, beruntungnya thanks God
Itu audiensnya adalah anak SD. Kebayang dong anak SD ya kan, gampang lah, bismillah, anggap aja adik-adik kita gitu kan. Tapi ya apa ya, pressure-nya karena benar-benar kita nggak punya basic sih sama sekali gitu. Oke, begitu masuk kelas temen aku mempraktekkan lah, karena waktu itu produknya adalah bubur instan. Bubur instan nih, sebut saja mereknya bubur instan gitu, BI gitu ya. Jadi gini, temanku cuma bilang, lu hafalin tagline-nya nih Fa gitu. Tagline-nya apaan? Bubur instan, seduh, sedap, mantap. Nah, itu kata kuncinya. Oke, ya udah. Jadi sepanjang ngeliatin dia tuh, dihafalin. Oke. Ketika dia sudah selesai, Fa lu lanjut Fa, kelas 5 sama kelas 6. Hah, gue? Iyalah lu. Siapa lagi? Kita kan cuma berdua gitu. Hah, oke, baiklah. Yang ada di pikiran aku itu cuma satu, tagline-nya. Jadi mungkin untuk teman-teman nanti yang mungkin suatu hari ditantang atau tiba-tiba ada situation yang mengharuskan kalian menjadi seorang MC dadakan, mungkin bisa dijadikan satu kata kunci ataupun satu pegangan bahwa apa nih produknya, lalu tagline-nya apa, itu aja dulu. Misalnya contoh kayak saya tadi, bubur instan, seduh, sedap, mantap, itu aja. Oke. Begitu giliran saya masuk ke kelas. Yang pertama itu tentunya grogi, nervous, dan gak bisa ngomong. Karena adik-adik yang ada di kelas itu semuanya menatap. Duduk seperti ini, dia menatap kakak Snova yang mereka pikir memang MC, padahal belum pernah sama sekali menjadi MC gitu ya. Tapi gimana caranya pada saat itu keluar aja gitu, dari mulut tuh memang keluar, selamat pagi adik-adik semuanya, sudah sarapan belum? Kenalin, saya Kasnova dari bubur instan, seduh, sedap, mantap. Nah, begitu antusiasnya si adik-adik itu menjawab, begitu saya nanya, apa kabar adik-adik, terus mereka menjawab, kabar baik kakak. Wow, itu tuh satu appreciate banget buat aku. Wow, ternyata mereka menghargai gitu, walaupun mungkin tonnya belum bagus, terus mungkin masih gemeteran, mungkin suaranya juga belum bulat, masih cempreng gitu ya. Tapi mereka menjawab salam saya. Nah, ketika saya sebut tagline-nya, nggak tahu kenapa seperti ngalir aja gitu. Jadi seperti ngobrol dengan adik-adik, mungkin di lingkungan sekitar rumah seperti itu, atau mungkin lebih ke ngajar ke adik-adik. Adik-adik sudah sarapan belum? Sudah makan belum? Ayo yang belum makan angkat tangan. Yang sudah makan angkat tangan. Makan apa? Sarapan apa? Lebih seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, sudah nih gitu. Oke, alhamdulillah. Keluar dari kelas, terus temen bilang, lu bisa. Dia cuma bilang gitu. Bisa apaan? Ngaco, gue tau gak ngaco, gue deg-degan, tangan gue dingin gitu kan. Enggak, lu bisa, beneran lu bagus. Sebenarnya nggak pede sih, cuma gue bisa ya gitu. Selesai acara, terus si klien gitu ya kasih amplop nih ceritanya, karena memang per kelas itu segmennya durasinya 30 menit. Terus dikasih amplop dong, ini Snova budgetnya fee-nya gitu, kalau sana bilang fee-nya pas dibuka, 50.000 gitu kan. Kebayang dong 50.000 ya, kalau dipikir mungkin dalam hitungan satu hari dibanding event itu sangat mungkin sangat minim. Cuma kalau dilihat durasinya hanya 30 menit ya bersyukur gitu, hanya setengah jam dapatnya 50.000. Ternyata besoknya si klien minta lanjut, besok kamu lanjut ya di SD ini sama SD sini, dan itu berlangsung sekitar beberapa bulan. Nah, alhamdulillah dari situ banyak belajar. Ternyata si klien ini mereferensikan saya untuk ke produk lainnya, bukan produk si bubur instan tadi, tapi produk lainnya, dan masih segmennya kategori anak-anak SD. Kamu tahu nggak, setelah aku dibayar 50.000, aku naik 75.000 dan sampai 450.000 sekali MC. Itu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Jadi alangkah shocknya ketika dapet budget yang per day, per hari, masih di sama-sama segmennya anak SD ya, itu 450.000. Dan itu baru tahu ternyata menjadi seorang MC itu bisa menjadi main job ataupun job utama. Nah, setelah dari situ akhirnya Snova memutuskan untuk mulai fokus, mulai belajar, mulai berlatih terus. Karena sekarang Snova base-nya di Jambi,
Tapi dulu lahir di Jakarta, 2010 pindah ke Jambi, lahir di Jakarta, memang memulai karir 2006 sampai 2010 itu di Jakarta, 2010 sampai saat ini di Jambi. Akhirnya bermodalkan keberanian yang dipunya, mulai dari situ banyak diajak sama, dapat pengalaman yang luar biasa. Pernah diajak sama salah satu produser di salah satu radio swasta di Jakarta. Waktu itu acaranya se-Asia, acara game se-Asia di JCC gitu. Memang untuk mengawali karir menjadi seorang MC itu tidak melihat melulu budgetnya ya. Mungkin kalau teman-teman yang sekelas sudah MC di JCC mungkin hitungannya mungkin sudah juta-jutaan gitu. Kalau Snova mungkin masih ratusan ribu gitu. Tapi nggak apa-apa. Guru adalah pengalaman yang paling berharga, itu benar banget teman-teman, karena semakin banyak kita jam terbang, semakin banyak pelajaran yang akan kita dapatkan secara otodidak. Jadi bukan melulu seorang MC itu harus, oh lu harus sekolah di sekolah public speaking ternama loh, atau oh lu harus sekolah di sekolah public speaking yang punyanya artis yang mungkin tarifnya per bulan tuh belasan juta, puluhan juta gitu. Kalau menurut Snova pribadi mungkin boleh, kalau kalian punya biaya monggo silakan, tapi basically adalah yang pertama niat, yang kedua mungkin memang ketekunan, berlatih terus, belajar terus, perbendaharaan katanya harus terus diperbanyak, terus banyak-banyak nonton TV, dan kalian harus tahu nih mau jadi seorang MC yang bagaimana gitu. Apakah MC hiburan, apakah seorang news anchor, pembaca berita, ataupun MC formil, protokol, ataupun MC yang bisa disetting semua acara seperti itu. Memang untuk mengawali karir seorang MC itu nggak gampang, tapi kalau kalian mau belajar menjadi seorang MC profesional, belajar otodidak, itu bisa banget. Jadi bukan yang aduh aku nggak punya biaya ke Snov mau sekolah gitu, sekolah MC, nggak apa-apa. Coba kalian ngaca di depan kaca, terus berlatih seolah-olah kalian itu menjadi seorang MC. Tentukan dulu temanya, apa acaranya, tentukan temanya, coba sedikit dipelajari dulu, terus ngobrol atau ngomong sendiri di depan kaca. Itu menurut aku udah satu niat yang baik, apa permulaan yang bagus gitu. Jadi ya cukup panjang sebenarnya story sampai dengan saat ini. Jadi kalau teman-teman nanya, Snova saat ini udah banyak job dong pastinya, udah pengalaman, alhamdulillah. Mulai dari job nge-MC bareng artis, mulai nge-MC bareng pemerintahan, terus upacara dan lain-lain, mulai dari resmi, formil, lucu-lucuan, seru-seruan, joget-jogetan, semuanya sudah pernah dimakan gitu, alhamdulillah. Jadi learning by doing itu sangat berlaku di dunia public speaking. Satu, yang kedua adalah pengalaman guru yang paling berharga itu sangat berlaku juga. Dan yang ketiga, kalau menurut Snova pribadi, menjadi public speaking, seorang MC, host profesional, itu adalah baiknya MC yang bisa di setting, yang bisa di set up sesuai dengan permintaannya si klien. Jadi kalau Snova memang basicnya bisa MC apa aja, hiburan hayu, resmi oke, upacara bismillah bisa gitu. Jadi di setting maunya klien semua hajar dimakan gitu guys. Ya seru nggak? Pastinya di channel YouTube aku akan banyak terus cerita, dan nanti akan aku bikin juga, mungkin nanti ada beberapa di channel YouTube-nya Snova Senja tutorial gimana sih caranya bikin suara jadi bulat, mungkin terus intonasi, belajar perbendaharaan kata, ataupun mungkin gimana sih cara menghadapi nervous, grogi gitu. Nanti di channel YouTube aku selanjutnya aku akan terus berbagi tips dan juga trik. Nah, bukan hanya itu saja, bukan hanya seputar public speaking dan juga per MC-an, tapi juga nanti aku tentunya akan bagi-bagi juga, sharing juga kehidupan aku sehari-hari daily Snova Senja gitu ya, Babs. Terima kasih untuk kalian sudah nonton YouTube channel aku kali ini. Sekali lagi terima kasih for watching. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan juga di-share. Terima kasih sekali lagi. Selamat
selamat apa ya? Selamat happy aja deh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.